Jadi ini adalah keluaran terbaru yaitu BPKB elektronik Abang, izin. Jadi BPKB elektronik ini memiliki manfaat dilengkapi dengan chip RFID di dalamnya. Alat ini nanti akan mendeteksi apabila ada pengecekan khususnya di knalpot brong. Halo Sobat NTMC, hari ini saya sedang berada di Indo Defense 2024. Sekarang berada di booth Korlantas Polri. Mau tahu isinya apa aja? Yuk kita lihat. Saat ini tepat di samping saya berada di booth Kepolisian Lalu Lintas ataupun Polantas ya. Kita mau tanya-tanya ya di booth Polantas ini, dan di samping saya tepat sudah ada Bribda Zaldi. Selamat siang Bribda Zaldi. Siap Abang, izin. Selamat siang. Bribda Zaldi, ini kan banyak sekali nih, ada BPKB yang besar maupun yang kecil nih. Tadi saya lihat nih, kok bisa beda ya? Setahu saya sih ini yang besar ya. Yang kecil ini fungsinya apa sih? Jadi izin Abang, jadi ini adalah keluaran terbaru yaitu BPKB elektronik Abang, izin. Jadi BPKB elektronik ini memiliki manfaat dilengkapi dengan chip RFID di dalamnya. Dan untuk ngecek keabsahan ini sangat mudah. Kita bisa mendownload aplikasi eBPKB Mobile dan sudah tersedia di Google Store dan App Store. Namun hanya handphone yang memiliki NFC yang bisa. Mari kita tes. Izin Abang. Siap. Siap Abang. Ya. Ini kita buka eBPKB Mobile. Prosesnya nggak terlalu lama ya. Tinggal pencet eBPKB, kita pindai. Siap, sudah. Ini datanya sudah keluar Bang, izin. Dan data ini sesuai dengan data yang ada di dalamnya Bang. Coba. Nah, Siap. lihat deh. Tuh, ya kan? Betul kan? Siap Bang. Nah, kan? Ya. Tuh. Nah, itu tadi yang namanya kemajuan teknologi pasti akan semakin mempermudah masyarakat. Jadi kalau dulu kan masyarakat tuh bingung ya, kalau mau ngecek ini gimana nih caranya nih, ya kan? Sekarang sudah dipermudah dengan adanya BPKB terbaru ya. Jadi khusus untuk kendaraan roda 4 dari bulan Maret 2025 maka mendapatkan BPKB yang baru ya, seperti ini ya Mas Zaldi ya. Nah, keren kan? Ternyata teknologinya semakin maju, masyarakat akan semakin mudah ya teman-teman ya. Korlantas Polri memperkenalkan program eBPKB atau BPKB elektronik yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan pengurusan dokumen kendaraan. Dokumen ini dilengkapi chip RFID sebagai sistem pengaman dan nantinya pemilik kendaraan akan menerima versi terbaru berupa eBPKB. Tak hanya itu, Korlantas juga menampilkan berbagai alutsista dan kendaraan taktis dalam pameran. Salah satu yang menarik perhatian adalah 3D Laser Scanner Leica PS 360 yang mampu menganalisis kondisi sebelum, saat, dan setelah kecelakaan, kemudian disajikan dalam bentuk animasi 3D. Sekarang saya berada di luar. Kalau tadi di dalam kita sudah menjelaskan tentang inovasi-inovasi terbaru dari BPKB. Ternyata ada inovasi terbaru juga dari Kepolisian Lalu Lintas, yaitu di bidang olah TKP dan kecelakaan. Tepat di belakang saya saat ini adalah kendaraan olah TKP. Sebesar ini kendaraannya. Pasti fungsinya juga luar biasa. Tentunya akan ada yang menjelaskan tentang kendaraan ini, bagaimana alat-alat canggihnya dan inovasinya. Sekarang saya sudah bersama dengan Mas Salman dan Mas Alvan ya. Mas Salman, Mas Salman sambil pegang satu alat ini. Ini sebenarnya apa ini? Bisa dijelaskan ya? Ya, ini tuh alat 3D laser scanner. Dan jenis alat ini tuh namanya Faro Focus. Dimana penggunaan alat ini tuh bisa
dengan men-scan area TKP kejadian. Dengan men-scan alat ini tuh semua objek yang terlihat bisa di-scan oleh alat ini. Dan nanti kemudian alat ini itu nanti kita letakkan di atas mobil olah TKP. Nah, ini tujuannya kenapa di atas mobil? Karena untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit gitu. Jadi walaupun alat ini sebenarnya bisa juga untuk di bawah menggunakan tripod. Ya. Nah, hasil dari scan di TKP ini nanti kita bisa olah di software yang kita punya. Itu nanti kita bisa mendapatkan semua yang ada masalah dengan kendaraan tersebut. Jadi kita bisa tahu kendaraan tersebut sebelum, sesaat, dan setelah kejadian itu kenapa dia bisa seperti itu gitu. Dan kita bisa tahu kecepatan dari mobil tersebut kenapa bisa terjadi benturan dan kerusakan seperti apa nantinya gitu. Teknologi Polantas makin mutakhir. Semua dirancang untuk memastikan keselamatan pengendara di jalan. Penasaran dengan inovasi lainnya dari Korlantas Polri? Yuk, terus ikuti. Kita kembali lagi. Tadi kita sudah ke tempat dari Subditwal dan PJR. Sekarang kita berada di penegakan tata tertib Gakum Korlantas Polri. Saya sudah bersama dengan Ibda Muhammad Yanto saat ini. Selamat siang, Komandan. Siang, Pak Haikal. Siang. Komandan, mohon izin, ini dibantu untuk menjelaskan dari alat-alat yang ada di sini, Komandan. Mohon izin dengan Mas siapa tadi? Mehmet. Nah, salah satunya kita juga akan dibantu oleh Mas Mehmet ya. Jadi kita akan sama-sama menjelaskan sebenarnya ini alat-alatnya ini ada alat-alat apa saja ya. Yang pertama, Komandan, mohon izin, ini ada alat apa ya, Komandan? Mohon izin. Ini alat untuk mendeteksi kebisingan suara. Memang untuk suara kendaraan ternyata memang diatur. Contohnya seperti yang teman-teman gunakan, motor 150 cc itu kita memakai sekitar 80 desibel suara. Nah, maka dari itu apabila ini dinyalakan, teman-teman ya. Nah, ini di on ya. Nah, kemudian dia karena di sini suaranya adalah suara-suara bukan kendaraan, jadi tetap alatnya akan berjalan untuk mengecek. Nah, ini kembali. Nah, lihat. Nah, ini bergerak, ini angka ya. Nah, kalau ini 150 cc, maka dia menggunakan 80 desibel. Kemudian apabila 250 cc, dia menggunakan 83 desibel. Untuk yang lebih tinggi lagi speknya, mohon izin Komandan, yang 1000 cc dia 107 desibel. Jadi alat ini nanti akan mendeteksi apabila ada pengecekan khususnya di knalpot brong. Jadi kepolisian tidak sembarang-sembarang cek. Betul. Jadi tidak sembarang-sembarang ibaratnya wah menyalahkan nih knalpotnya brong. Enggak, karena memang sudah diatur ya, diatur di undang-undangnya. Nah, dari bagian-bagian suara knalpot tadi memang kita tidak asal-asal sebut dari angka-angkanya ataupun dari desibelnya, Komandan, mohon izin. Itu sudah diatur ya di Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2009 nomor 7. Di situ sudah diatur, teman-teman. Jadi jangan sembarang-sembarang pakai knalpot brong, teman-teman. Ya, jangan sembarang-sembarang pakai knalpot brong. Ikuti aturan lalu lintas apapun ya, teman-teman. Ini baru alat untuk mengecek kebisikan knalpot. Ada alat-alat lainnya. Kita lihat ya alat-alat lainnya. Alat untuk mengukur kadar alkohol dalam tubuh. Jadi pengendara yang mabuk bisa terdeteksi oleh alat ini. Namanya alkotes. Alkotes. Ya. Jadi untuk cara kerjanya alat ini nanti didekatkan atau bagaimana, Mas? Ini cara kerjanya cuma ditiup saja. Jadi kadar alkohol yang dalam tubuh itu terdeteksi melalui udara atau napas di dalam tubuh kita. Oh, keren juga ya tadi ya. Itu jadi ini yang buat niupnya ya, Mas ya. Yang atasnya ini. Kalau corong, karena ini menggunakan sampel. Kalau untuk detailnya, miligramnya menggunakan mouthpiece atau corong langsung ke mulut. Iya. Ini satu orang satu
mouthpiece ini. Jadi sekali buang Pak, jadi higienis. Kalau ini bisa beberapa orang. Jadi apabila teman-teman mengemudi sambil mabuk itu merupakan salah satu pelanggaran lalu lintas yang berat ya. Dan kepolisian di inovasinya memiliki alat pengetes suhu alkohol di dalam tubuh. Jadi memang kalau berkendara dengan keadaan mabuk itu sangat berbahaya sekali rekan-rekan. Nah, kalau tadi sudah ada pengecekan untuk knalpot brong, ini sudah ada pengecekan untuk alkohol, dan ini masih ada alat lagi nih teman-teman nih. Untuk tadi yang pengecekan kadar alkohol bisa di print melalui ini. Jadi untuk bukti dari sini. Luar biasa sekali. Terima kasih Komandan, terima kasih Mas Mamet untuk penjelasannya siang hari ini. Mas Mamet, terima kasih untuk penjelasannya siang hari ini.